Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam satu jiwa. Kita ngobrol-ngobrol di malam minggu nih ya. Mudah-mudahan ini ada satu ilmu ya yang saya ingin terangkan sama semuanya, yang mana mungkin untuk memunculkan tingkat keyakinan di dalam kita berilmu, yang mana kan kadang-kadang kita berilmu ya suka blank, suka nggak percaya diri dan sebagainya. Nah ini menurut saya sekarang saya ingin menerangkan sesuatu yang sifatnya yakin kepada diri sendiri itu dikarenakan hal-hal yang sebagai mana kita ketahui dan kita bisa pelajari sebetulnya di dalam kehidupan ini, agar bisa apa? Bisa mengena di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita tuh belajar ilmu diri namanya, keyakinan diri, yang tentunya itu akan memunculkan kekuatan di dalam kita hidup untuk melangkah ke depan yang lebih baik dan positif ya. Nah saya belajar ilmu ini, ilmu diri ya, sejak lama, dan untuk meyakinkan itu juga tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena ada pelajaran-pelajaran yang kadang-kala saya tidak ketemukan di dalam perjalanan itu sendiri, namun setelah merenung kembali, oh ternyata ini dan ternyata ini. Ada pengalaman spiritual saya di dalam pengalaman untuk mencari jati diri, mencari keyakinan kepada diri kita sendiri, yaitu adalah perjalanan yang saya terangkan di sini, yang namanya perjalanan batiniah. Tapi secara fisik juga saya mendatangi tempat-tempat yang saya anggap sebagai pelajaran buat saya. Contoh, ada tempat 3 yang membuat saya itu menjadi yakin kepada ilmu saya itu sendiri, ilmu diri gitu ya. Satu yang saya katakan, yang saya pernah alami itu adalah yang namanya saya disuruh ke daerah Marunda atau daerah mana itu namanya Habib Hussein yang dikenal itu adalah keramat luar batang ya kan. Nah yang kedua, saya pernah mengalami perjalanan saya itu sampai ke Candi Jiwa yang adanya di Kerawang. Dan yang ketiga, saya disuruh juga pengalaman saya itu ke daerah Bekasi, itu namanya Jatisari. Ada pemakaman di sana, pemakaman umum ya. Jadi satu adalah keramat luar batang, yang kedua adalah Kerawang, Candi Jiwa. Nah yang ketiga adalah Jatisari gitu. Nah ini nanti saya terangin nih tentang masalah apa yang dimaksud luar batang, apa yang dimaksud Jatisari, apa yang dimaksud Candi Jiwa. Ini saya terangkan. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih mengenal lagi sebetulnya kita ini apa. Dan itu ada ceritanya semua. Gimana? Itulah yang saya iniin, Mas. Jadi saya ingin yakin, memiliki keyakinan yang betul-betul ini, Mbak. Itu. Jadi itu perjalanan saya yang sifatnya, kenapa sampai saat sekarang ini saya bisa yakin dan tidak pernah goyah dalam keyakinan. Gitu. Jadi dari sekian banyak pengalaman Pak D nih ya, sekian banyak pengalaman Pak D yang luar biasa. Dan gimana caranya nih Pak D nih, kita sebagai ya bisa dibilang yang mempunyai ilmu diri nih, agar keyakinan kita tuh ya bisa seperti keyakinan yang Pak D terapkan ke diri sendiri gitu. Nah, jadi pengalaman saya juga bukan berarti belajar itu tanpa ada bimbingan-bimbingan yang sifatnya dari dalam gitu ya. Ini saya terangin dulu ya, beli Mas Idris, Mbak Suri. Nah saya
pada waktu malam lagi duduk di rumah itu, saya didatangi oleh dua orang menunjuk daerah-daerah sana. Nah, daerah sana itu ini daerah Priuk gitu. Nah, saya mencari itu apa ini yang di daerah Priuk ini. Nah, ternyata dapat tuh yang sering dikunjungi orang banyak itu adalah Mbah Keramat Luar Batang atau yang dikenal Habib Hussein. Itu kan, dia seorang ulama penyebar agama. Nah, itu saya datang ke sana gitu. Nah, saya datang ke sana saat itu malam-malam, saya berdoalah kepada Allah. Kenapa nih saya disuruh datang ke tempat ini? Dan itu pun baru pertama kali saya datang, iya kan? Udah, saya datang ke sana. Nah, habis dari sana saya pulang gitu kan. Nah, besok kalau itu saya disuruh ke Candi Jiwa di Kerawang gitu. Saya disuruh melihat bentuk candi. Bentuk candi, apaan yang saya pikir-pikir candi itu kan? Udah, saya nggak ngerti itu harus apa dan bagaimana. Nah, nggak lama kemudian pun saya disuruh ke Jatisari yang ada di kota Bekasi. Ya, Jatisari ternyata itu adalah pemakaman umum. Ya, di situ barulah saya kupas tentang masalah kenapa nih saya kok disuruh datang ketiga tempat ini. Itu loh Pak Bri. Nah, baru di situ saya kupas dan saya kembali kepada pelajaran nih secara logika. Jadi bukan hanya secara batiniah, tapi secara logika gitu. Nah, logikanya gini, saya cuma berhitungnya begini. Oh, Keramat Luar Batang, berarti ada dua kalimat, dua sisi yang berbeda nih, luar dengan batang. Nah, disitulah saya dapat tuh inspirasi bahwa luar batang itu, karena saya belajar ilmu diri, di situ ada yang namanya lahir dan batin. Gitu beli, ya, lahir dan batin. Oh, lahir batin. Jadi manusia itu ada lahir, ada batin. Nah, kenapa kok saya suruh ke Candi Jiwa? Nah, ternyata yang sering kita sebut-sebut juga bahwa manusia itu ada jiwanya, gitu loh. Ada jiwa, ada batin, ya kan? Ada badan. Nah, ini nih lahir, batin dan jiwa. Tapi itu tidak bisa juga dikatakan lengkap. Kenapa? Manusia itu punya identitas. Kenapa saya disuruh ke Jatisari? Jatisari ternyata itu adalah untuk menjadikan jati diri kita sendiri. Nah, disitulah saya mendapatkan pada waktu saya ke Jatisari. Ada di sana ternyata makam yang mungkin dinamakan makam keramat. Yang saya tahu makam di situ ada dua makam. Yang saya ngerti di situ ada makam yang tertulis adalah Nyimas Dewi Mayangsari. Nyimas Dewi Mayangsari. Ya, secara logika saya tentunya datangnya ke Nyimas dong. Ya. Nah, saya berdoa lah kepada Allah. Saya disuruh datang ke sini. Saya berdoa di sini, mohon pada Allah petunjuk untuk ke diri saya. Apa nih yang harus saya lakukan di sini? Ternyata apa? Dalam batin saya itu berbicara bahwa bukan ini yang memanggil kamu, bukan Nyimas Dewi Mayangsari.
tetapi yang ada di sebelahnya. Loh, saya kan bingung nih, di sebelahnya apa? Hanya batu nisan besar, tidak tertulis apapun. Nah, saya mau ngapain di situ? Ini siapa? Gitu kan? Kita nggak tahu, Pak. Tapi disitulah saya dapat petunjuk. Kenapa batu nisan ini tidak dikasih nama? Nah, dapat lagi tadi saya yang 3 ini. Lahir, batin, jiwa. Kan belum ada nih namanya. Ternyata ini. Siapa? Ya nama saya sendiri. Nama Edi itu sendiri yang harus ditanamkan. Bukan di nisan itu, tetapi di dalam diri kita. Makanya manusia itu semua rata-rata kan memiliki nama. Ya kan? Nama itulah yang harus selalu didoakan sebetulnya. Agar kita lebih dekat lagi kepada yang ada di dalam 3 ini. Ya, badan, batin, dan jiwa. Karena apa? Diiringi dengan nama itu. Jadi lengkaplah sebagai kita manusia. Gitu. Ya, itulah pengalaman saya. Dan tentunya di dalam hal ini pun membuat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Gitu, Pak. Nah, akhirnya saya di situ menemukan jati diri saya. Oh, bahwa saya ini Edi. Saya harus tahu sifat Edi itu seperti apa. Edi ini maunya apa? Edi ini mau mengarah kemana? Kan Edi yang tahu. Saya yang mengetahui itu. Agar apa? Agar saya bisa berdiskusi dengan Edinya yang di dalam ini. Saya tidak akan bisa bicara dengan Edi apabila saya, kalau batin saya ini tidak terbuka. Nah, contohnya, kalau kita ada orang-orang yang umum ya, yang tidak memiliki ilmu batin, dia kalau nggak ditanya sama orang, dipanggil sama orang, dia juga nggak tahu harus ngomong sama siapa. Iya kan? Tapi bagi saya, walaupun saya sendirian, walaupun saya di manapun, saya ada temennya, temen ngobrol ke saya. Saya suka ngobrol sama Edinya itu. Karena apa? Saya dapatnya dari pelajaran itu. 1, keramat luar batang. Yang kedua, candi jiwa. Dan yang ketiga itu di sini Jatisari, ya, yang namanya Nyimas Dewi Mayangsari. Dan ini menurut saya cikal bakal saya mengenal ilmu diri. Kenapa saya harus percaya sama Edi itu? Ya itu tadi, dihadapkan dengan nisan yang tidak ada tulisan apapun, hanya berbentuk batu. Tapi itulah yang menemukan saya bahwa kalau dia dinamakan, saya nggak akan ketemu dengan teka-teki ini. Ya, dengan ilmu yang di dalam diri itu, termasuk luar batang, termasuk candi jiwa, ya kan, termasuk dengan jati diri saya nggak akan ketemu, Pak. Makanya dia dinamakan Jatisari. Nah, itulah nama-nama yang saya sampai saat sekarang kuat keyakinannya, Mbak. Kuat sekali saya keyakinan, dan saya tidak akan pernah berubah dengan keyakinan. Yakin kepada diri saya sendiri. Gitu loh, itu beli. Nah, salah satu contoh gini. Kalau misalkan beli itu kan punya nama, iya kan? Nah, ini saya praktekin nih, ya. Saya namanya ini beli. Kalau saya nanti tunjuk sampai di sini, beli dalam hatinya tuh tinggal ngomong nama aslinya beli. Nanti keluar nggak dia itu dari dalam itu nyebut apa namanya? Ada satu yang keluar dari dalam dirinya beli. Nah, itulah yang hidup. Kalau bila mana kita menyebut nama kita sendiri itu. Dan disitulah kita tahu bahwa di dalam diri kita ini, di dalam jiwa kita ini ada kehidupan yang orang mungkin lupa terhadap kehidupan yang di dalam, yang selalu main
keluar gitu ya. Nah ini saya praktekin, nanti saya ini dari sini, nanti sampai sini, begitu sampai sini beli dalam hati nyebut namanya. Ada nggak kira-kira yang enak yang nanti akan bisa keluar dari dalam dirinya beli. Nah itulah yang kita inikan, supaya apa? Cerita ini bisa kita buat sebagai cerita yang untuk umum, bahwa di dalam diri manusia itu ada hal-hal yang tidak diketahui. Nah ini yang belajar ilmu diri namanya ya. Nah itu saya ini kan nah artinya apa di sini? Bahwa manusia itu selalu hanya bisa menyebut nama Allah, Pak. Tidak ada sebutan lain kecuali Allah. Nah inilah ya, mudah-mudahan dengan hidupnya beli di dalam badannya ini, maka Allah akan memberikan satu kekuatan, satu keberkahan yang bisa didapat oleh beli, dan satu kebahagiaan untuk dunia dan akhirat nanti ya. Dan mudah-mudahan beli akan selalu dapat lindungan dari Allah, dan beli akan selalu diberkahi oleh Allah bersama dengan anak dan keluarganya nanti dimanapun beli berada. Nah ini salah satu. Jadi sebutan manusia itu sebetulnya hanya satu, dia berdaulat dan menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa diduakan, tidak ada yang bisa, hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun adanya dia di dalam dirinya. Nah maka janganlah kita sia-siakan pengetahuan tentang masalah ilmu yang ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Ini ilmu batin, bukan ilmu neko-neko yang sifatnya wah saya kasih beli saya kasih Mbak Suri ini, enggak. Ini belajar dari tentang Habib Hussein ya, yang terkenal dengan sebutan keramat luar batang, candi jiwa ya kan, yang itu nggak disengaja. Siapa yang membuat candi jiwa ini, kok bisa dinamakan candi jiwa? Kan nggak ada yang sengaja, dan semua itu kalau bukan rencana Tuhan nggak bakal terjadi. Siapa juga yang membuat namanya Jatisari ya, kalau bukan karena izin Tuhan juga tidak akan terjadi. Nah sama dengan manusia itu pun tanpa izin, tanpa ridho ya atas Tuhan, dia tidak akan bisa keluar ke dunia juga gitu Pak. Nah makanya percayalah bahwa kita hidup sampai dengan saat ini, kita itu sangat bersyukur, dan banyak-banyaklah bersyukur. Karena apa? Kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah kedepannya apa? Nih seandainya kita marah-marah ya kan, kita tanya nih kepada diri kita sendiri, kok nih saya marah-marah, saya emosi ya sama orang ini, siapa sih? Oh ini bukan saya, siapa? Oh ternyata ada kekuatan lain yang hadir di kita. Entah itu kekuatan orang lain yang ingin menyakiti kita, atau entah dari mana. Tapi kita tahu bahwa di dalam diri kita ini, oh ini bukan saya. Udah kalau begitu saya tolong nyingkirin aja deh, iya kan? Saya pengen diri saya yang sebenarnya. Akhirnya kita kembali lagi, Allahu Akbar. Ya Allah, ini bukan saya, ini adalah nafsu, ini adalah emosi ya. Itulah yang dinamakan apa? Setan. Setan yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Karena apa? Setan itu kuat sekali ya, dan dia berimbang dengan kekuatan iman kita. Iman kita yang kalahkah atau setan itu yang kalah? Jadi disinilah kita kenal dengan diri kita. Kita harus kuat kepada iman kita, dan kita kuat harus mengalahkan yang namanya setan ya. Nah itu salah satunya, paham ya? Jadi ngerti ya Wali? Jadi maka setiap malam, setiap tidur, tiap kita lagi bangun tidur ya, doakanlah diri kita itu ya, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah gitu ya, untuk supaya apa?
kita selalu mendapat berkah dalam perjalanan hidup. Gitu loh. Makanya apa? Disebut yang namanya mengenal diri. Artinya orang itu sudah harus bisa mengenal kepada Tuhannya sendiri. Ya, Tuhan yang dalam arti kata yang kembali kepada yang maha kuasa gitu. Ya, saya rasa itu ya Uli. Kalau mungkin nanti kita teruskan dengan pelajaran-pelajaran ilmu dirinya, itu ada pelajarannya. Dan bagaimana? Kok bisa Pak begini-begini? Ya bisa, karena saya selalu mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu bukan dari hal yang lain, tapi yang ada dalam diri kita sendiri. Nah makanya jangan main-main ya kepada nama-nama yang sudah tersebar di dunia ini. Kenapa? Seperti keramat luar batang. Siapa yang namain keramat luar batang? Oh, ceritanya keramat luar batang itu pada waktu dulu jenazahnya ditaruh di kurung batang, dia ternyata keluar lagi. Begitu sampai tempatnya mau dimakamkan, mayatnya udah nggak ada, jenazahnya udah tinggal di tempat yang itu lagi. Ditaruh lagi, dibawa lagi jenazahnya ke tempat pemakaman, ternyata kosong, adanya di situ. Makanya dimakamkanlah di tempat yang sekarang ini nih, di daerah Pluit, gitu makamnya. Nah, itulah kenapa dia dinamakan keramat luar batang. Jadi jenazahnya pada waktu dikurung batang itu bisa keluar sendiri dan dia minta dimakamkan di tempat itu mungkin. Nah, akhirnya sampai sekarang tempat itu menjadi berkah, ya, karomah, banyak didatangi dari para muslim maupun yang lain juga ada yang datang. Untuk apa? Memohon kepada Allah agar mendapatkan berkah dan karomahnya, gitu. Ini sangat luar biasa keramat luar batang. Makanya itu perlu juga kalau kita berdoa, kita kirimkan doa buat keramat luar batang ini, Habib Hussein itu. Ya, mudah-mudahan kita juga akan hidup jadi berkah, lahir maupun berkah. Gitunya ya. Nanti kita bahas lagi yang lainnya. Ya, Mas Idris. Dan sekarang saya rasa cukup itu ya. Jadi semuanya bisa nanti kita kembalikan, kita praktekkan di lapangan. Kalau ini kan sambil kita ngobrol-ngobrol, ya kan, ngobrol-ngobrol santai, tapi dapat ilmunya gitu, ya kan. Kembalinya apa? Kembali kepada diri dan sebut nama itu sendiri agar apa? Nama kita juga akan menjadi berkah. Gitu ya. Karena itu dulu, mudah-mudahan sedikit cerita tapi akan menjadi masukan buat kita semua. Dan ini akan mendapat pelajaran dari semuanya, ya, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita dapat manfaatnya, berkahnya. Ya, saya rasa itu dulu, ya, Mas Idris dan Mbak Suli. Terima kasih ya, ya. Saya terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.